Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Santai Madrasah. Kali ini kita kedatangan tamu dari SMK Negeri Maritim. Mohon dikenalkan dulu, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim sosialisasi SMK Negeri Maritim Jawa Timur, Lamongan, tempatnya di Brondong, di daerah Brondong. Kami di sini selaku tim SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, untuk mengenalkan SMK Negeri Maritim, yang mana pada kali ini SMK kami sudah ada dua generasi, dua angkatan, jadi masih kelas 10 dan kelas 11. Mudah-mudahan nanti kedepannya kami bisa merekrut lebih banyak lagi siswa-siswi atau taruna-taruni yang akan ikut bergabung dengan kami. Perlu diketahui bersama bahwa SMK Maritim bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Mbak. Jadi pola asuh kami tidak hanya SMK reguler, tetapi kami ada pola asuh TNI Angkatan Laut, yang mana sekolahnya berbasis boarding school. Boarding school yang mana siswanya wajib di asrama, gitu. Oleh karena itu, dari jam 7 sampai jam 3 itu biasa, seperti biasa SMK reguler akan melalui kegiatan KBM. Selanjutnya setelah jam 3 sampai jam 7 kembali, kami ada pola asuh TNI AL itu tadi. Tak luput dari itu kegiatan-kegiatannya selama di asrama atau di mes, nanti akan ada beberapa macam kegiatan, seperti kegiatan keagamaan, kemudian kegiatan Garjas yang dibina oleh TNI AL itu sendiri. Monggo Pak Kapten bisa menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SMK Maritim untuk sosialisasi ke MTS N2 Lamongan untuk menindaklanjuti tentang sekolah SMK Maritim ini, bahwa sekolah SMK Maritim pada umumnya itu bekerja di kapal untuk pemancingan. Tapi untuk SMK Maritim ini berbeda lagi, karena kedepannya itu lebih luas dan akan bisa membuat negara kita atau lingkungan yang sangat maju. Contohnya dari SMK Maritim itu bisa berkembang ke pelayaran. Dari pelayaran ini berkembang lagi ke angkatan laut. Sebelum ke angkatan laut itu ada bisa masuk ke jadi pelautnya yang bisa keliling ke dunia, kapal niaga, kapal perikanan, penangkap ikan, tapi sebagai nautika atau nakoda, bukan pemancingnya. Kalau sudah lulusan pelayarannya, setelah pelayaran, jika orang itu ingin ke angkatan laut, itu bisa langsung jadi perwiranya atau jenderalnya, akan berguna bagi negaranya dan berwawasannya. Jadi SMK Maritim untuk menjembatani ke jenjang yang lebih luas, bukan tukang mancing. Pada umumnya SMK Maritim itu dikirain tukang mancing mencari ikan. Tidak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperkenalkan SMK Negeri Maritim kepada kita siswa dari MTSN 2 Lamongan. Dan mungkin untuk pertanyaannya, saya mau bertanya tentang ekstrakurikuler ya di SMK Negeri Maritim itu gimana sih? Apa aja kurikulernya? Habis itu dan sistemnya itu gimana?
Untuk ekstrakurikuler sementara ini kami sudah ada beberapa fasilitas, terutama untuk di bidang olahraga. Olahraga itu kami sudah ada ekstra futsal, kemudian basket, kemudian itu yang ada di lapangan, kemudian ada band setiap hari Rabu jam 3 untuk ekstra bandnya. Kemudian ekstra yang futsal tadi itu setiap hari Selasa kalau nggak salah ya, setiap hari Selasa untuk ekstra futsalnya. Kemudian pramuka, yang pasti pramuka wajib. Kemudian paskib tentunya kami akan menyiapkan atau mengajari anak-anak untuk belajar paskibraka itu sendiri. Paskib itu wajib, ya, ya? paskibnya wajib. Kemarin sudah ada anak dari kami yang dibawa sampai tingkat kabupaten untuk kegiatan Agustusan kemarin. Gitu. Wow, keren ya. Lalu sih Pak mau tanya mungkin ya. Itu kalau misal anak itu kan masuk, misal nggak bisa renang, apakah akan diajari dari nol atau memang bisa renang itu masuk persyaratan utamanya? Iya, monggo Pak Kapten bisa menjelaskan. Untuk renang tidak perlu harus bisa, tapi nanti di maritim akan mengajari berenang. Karena dari maritim itu sebagai jembatan untuk masuk pelayaran atau angkatan laut, di maritim inilah yang akan dibuat pondasi atau dasarnya, dan sudah bekerja sama dengan angkatan laut ya. Jadi kedepannya nanti mau ke pelayarannya atau mau ke jadi angkatan lautnya, tapi disarankan dari maritim untuk sekolah pelayarannya dulu, biar keduanya sekalian langsung kena, sekali dayung dua pulau ya. Jadi di angkatan lautnya setelah itu mengajukan pensiun dini. Kalau dulu aturan itu 11 tahun boleh mengajukan pensiun dini. Setelah pensiun lari ke angkatan ke pelautnya. Di pelautnya dapat gaji pensiun, dapat gaji pelautnya. Jadi dua instansi yang dibawa sekaligus. Kalau masalah renangnya itu nanti akan dasar-dasar dikasih di SMK-nya, SMK Maritim. Ya, setiap hari Sabtu itu diadakan renang perempuan dan laki-laki diajari. Oke, terima kasih. Ya, jadi penekanan tadi ya, tidak menjadi syarat wajib untuk renang, tapi nanti setelah bergabung di SMK Maritim dengan sendirinya akan diajari teknik renang itu tadi. Gitu. Dan tadi pas materi tentang SMK Negeri Maritim Lamongan tadi, saya dengar kalau makan gratis, Ya. makannya gratis 3 kali sehari ya. betul. Itu aku wow. Ya, Wow, betul. makan gratis, asramanya juga gratis. Ya, kan? betul. Makanya aku wow, keren Ya. sekali. Si Pak mau bertanya lagi. Enggak. Ya, untuk makan gratis itu sementara ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya. Kami sudah ada bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk memberi bantuan makan gratis 3 kali sehari. Itu tidak hanya 1 kali seperti MBG yang pada umumnya, tapi untuk khusus di maritim 3 kali sehari. Pola makannya dari jam 6 pagi untuk sarapan pagi, jam 12 makan siang, jam 6 untuk makan malamnya. Semuanya gratis. Gitu. Jadi pola makannya sudah diatur. Sudah diatur, bahkan teknik makannya pun Harus ada diatur. oleh ada apa tadi itu yang duduk siap, untuk makanannya itu tadi seperti yang profil yang tadi kami tampilkan. Karena sebelum makan itu ada laporan, ada hormat untuk dikomando oleh Bapak TNI-nya itu tadi. Cara memegang sendok, cara memegang garpu, makannya waktunya, karena untuk bodi tubuhnya harus seimbang, nggak boleh gemuk
ya nggak boleh, kurus ya nggak kurus boleh. nggak ada, belum ada. Harus seimbang. Tapi kalau sudah jadi dosen atau guru nantinya akan gemuk seperti Pak. Pak. Ya. Oke. Jadi porsi makannya itu udah diatur, nggak ambil sendiri gitu? Ambil sendiri tapi diatur, nggak boleh terlalu banyak. Oh, Ya, gitu makanya. Jadi postur tubuhnya itu akan seimbang. Nanti kalau sering makan banyak, dia akan larinya makin harus banyak juga. Gitu. Pola makan itu kan berhubungan dengan gerjas itu tadi Mbak, yang kesegaran jasmani itu. Jadi setelah jam 3 itu pola asuhnya dari TNI AL itu nanti ada lari. Larinya itu biasanya keliling bukan keliling lapangan lagi tapi keliling maritim, keliling gedung ya, keliling area maritim itu yang ada kurang lebih berapa hektar Pak Maiden? 4 hektar itu ya. Kemudian ada sit up, ada pull up gitu. Jadi biar tidak mengganggu kalau dibilang makan banyak kekenyangan nanti kalorinya. Jadi ada step-stepnya yang bisa dilakukannya. sudah dilatih untuk disiplin. Ya, betul sekali. Diutamakan kedisiplinannya. Terus bangunnya juga harus. Ya, bangun tidur sudah ada disiplin karena ada pola asuh, ada pengasuhnya di asrama atau di mesnya itu tadi dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan, ada jadwalnya. Boleh diceritakan gimana ya, kegiatannya? Kegiatan untuk Sampai ini saya dari akan bangun tidur Ya. sampai tidur lagi. Ya. mulai dari bangun tidur jam 3 dini hari dibangunkan. Jam 3 dini hari itu sudah dibangunkan, sholat malam, subuh, olahraga, langsung makan pagi. Namanya apel, baris berbaris sekalian sampai makan pagi, istirahat, masuk kelas. Jam 7 sampai jam 12. Jam 12 istirahat, jam 1. Jam 13.00 sampai jam 15.00 masuk kelas. Setelah masuk kelas, sholat asar. Setelah sholat asar, olahraga bebas. Olahraga bebas boleh yang suka futsal, yang suka volley, yang suka basket, renang, lari-lari, ya bebas. Jadi sampai jam 5 ada bola sepak juga, itu bebas semua. Wajib olahraga, olahraganya harus wajib. Tapi olahraganya bebas dulu. Kalau jam 3, setelah sholat asar itu sampai jam 5 itu bebas. Ya, setelah itu maghrib masuk musola, baca Al-Quran sampai jam isya. Setelah isya istirahat dulu. Setelah istirahat makan malam. Setelah makan malam baru apel. Istirahat malam jam 9. Jika lebih dari jam 10 akan kena sanksi. Jam 10 istirahat sampai jam 3. Biasanya jam setengah 3 sudah dibangunkan. Karena banyaknya siswa ada yang molor, jam 3 harus, setengah 3 jam 3 harus bangun. Begitu setiap hari. Iya. Oke, monggo. Menambah tadi yang kegiatan malam, biasanya kami setelah makan malam itu kan sudah jadwalnya itu sebenarnya jam 6 Mbak, cuma nanti kondisional. Di situ kan ada ustadznya. Kalau memang nanti ada kegiatan kita makan dulu, setelah maghrib makan dulu, atau maghrib sampai isya itu di dalam musola. Nah setelah isya baru makannya kayak gitu. Terus nanti ada belajar bersama, belajar malam. Biasanya anak-anak itu sukanya malah nggak suka di dalam ruangan, bisa keluar ruangan, di lapangan biasanya belajarnya itu di lapangan. Nanti di lapangan itu kan ada lampu sorotnya itu, jadi bisa buat belajar malamnya itu di lapangan situ juga. Kan dingin ya di situ, silir-silir angin gitu. Ada belajar malamnya gitu.
Apalagi tadi katanya di dekat laut ya, cuma jaraknya Ya, 600 meter. 600 meter dari sekolah. Ya, betul. Jadi kalau mau belajar belajar maritim Mm-mm. enak gitu, langsung ke laut. Ya, ya betul. Ya. Ada yang tadi seperti kami tampilkan, ada kegiatan kemarin itu ada LDKS, langsung kami bawa ke lautnya. Jadi bisa mulai dari menyelamnya di situ, teknik menyelamnya, kemudian renangnya, terus ya, kegiatan yang lain-lain di pantainya situ. Sekalian refreshing, sekalian ada kegiatannya. Iya. Jadi mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Oke. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sekian dulu Pak ya. Ya. Saya juga terima kasih sama Resi, Pak. Ya, Terima kasih telah datang ke podcast ini ya. Bincang santai-santai bareng siswa-siswi MTS. Oke. Ya. Jadi segitu saja yang bisa dapat kami sampaikan di Bincang Santai Madrasah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.